Jadi bagaimana kisahnya sampai turun atau apa sababun nuzul sampai turun Al-Muzammil dan surah Al-Mudaththir ini. Jadi sababun nuzulnya agak mirip bagaimana turunnya surah Al-Muzammil dan surah Al-Mudaththir ini. Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya kaum Quraisy berkumpul di Darin Nadwah, ya, atau berkumpul di tempat mereka sering membicarakan hal-hal yang penting. Kemudian mereka mengatakan, sammu hadzal rajul isman tasdurun nasu anhu. Ya. Beliau mengatakan atau mereka mengatakan, mari kita jadikan untuk Muhammad ini nama yang jikalau nama ini sudah menempel padanya maka manusia akan menjauhinya. Ya. Jadi mari kita berikan Muhammad gelar agar manusia menjauhinya. Ya. Maka di antara orang Quraisy ada yang mengatakan kahin, atau bagaimana kalau kita gelari Muhammad sebagai tukang sihir, ya. Ada yang mengatakan bukan tukang sihir tetapi majnun atau orang gila, ya. Yang lain mengatakan jangan katakan orang gila, katakan dia sahir atau tukang santet, ya. Ada yang mengatakan jangan katakan dia tukang santet, ya. Katakan dia orang yang kerasukan, ya, seperti itu. Maka orang-orang Quraisy semuanya bersemangat, ya, atau mereka bersemangat untuk memberikan gelar yang jelek kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Pada saat berita ini sampai di telinga baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fabalagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fatazammala fi siyabihi wa tadassara fiha, ya. Pada saat berita ini sampai kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau langsung merasa sedih, ya. Beliau merasa sedih sampai dia menutup badannya dengan pakaiannya atau berselimut, ya. Karena pakaian orang Arab dahulu itu lebat dan panjang, ya. Mereka memakai kain yang dililit-lilit di badan mereka. Kemudian Rasulullah berselimut di pakaiannya, ya. Tazammala wa tadassara. Kemudian pada saat ini malaikat Jibril turun kepada baginda Muhammad SAW lalu menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muzammil, dan menyampaikan firman Allah juga, ya ayyuhal mudaththir, atau yang artinya adalah wahai orang yang berselimut. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda Muhammad SAW untuk meninggalkan at-tazammul atau meninggalkan keadaan beliau sekarang yang mana beliau sedang dalam keadaan sedih dan berselimut. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qumil laila illa qalila." Bangunlah untuk salat pada malam hari, ya, kecuali sebagian kecil, ya. Maksudnya walau sedikit, ya. Bangunlah untuk salat di malam hari kecuali sebagian kecil. Artinya salatlah di malam hari dan perbanyaklah salatmu dan jangan tidur kecuali sedikit. Jadi ini di awal risalah atau di awal dakwah itu Rasulullah diperintahkan untuk banyak salat malam dan untuk sedikit tidur pada malam hari. Jadi seperti itu adik sekalian, ya. Rasulullah SAW diperintahkan untuk memperbanyak salat malamnya dan sedikit saja untuk tidur, ya. Jadi kumil laila illa qalila. Bangunlah untuk salat pada malam hari kecuali sebagian kecil. Maksudnya kecuali sebagian kecil engkau gunakan untuk istirahat. Ya. Jadi bayangkan adik sekalian, lebih dari 50% malamnya Rasulullah SAW diperintahkan untuk beribadah, ya. Dan di antara hikmahnya kenapa? Karena dakwah yang beliau bawakan itu adalah dakwah yang berat dan membutuhkan kekuatan, ya. Dan di mana atau waktu yang tepat untuk mengisi kekuatan dalam berdakwah itu adalah waktu malam, ya, di mana Rasulullah SAW bermunajat kepada Tuhannya. Jadi ini hikmahnya
Kenapa Rasulullah banyak diperintahkan untuk sholat malam di awal dakwanya? Karena di awal-awal lah waktu-waktu yang paling sulit untuk berdakwah. Ya.